Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kami, Matkul Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Tommy Michael dan teman-teman lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karena telah diberikan rahmat dan kesehatan, sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran pada jurnal pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Kami dari kelompok 4 akan mereview hasil diskusi kami. Adapun judul jurnal yang akan kami bahas adalah Masalah Teori Pemisahan Kekuatan Penerapan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Dewi Pratiwi dengan NIM 13121000215 sebagai moderator pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Suryanis dengan NIM 13121000216. Perkenalkan, nama saya Mauren Tan dengan NIM 13121000217. Perkenalkan, nama saya Pepi Pratiwi Nadiak dengan NIM 13121000218. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Pertama akan disampaikan oleh Saudari Lola. Saudari Lola dipersilakan. Masalah teori pemisahan kekuatan penerapan di bagian abstrak, yaitu berdasarkan teori pemisahan kekuasaan negara atau teori res politika sebagaimana dipopulerkan Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan dalam 3 cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara teori tersebut selalu dijadikan rujukan sebagai negara di dunia. Namun, dalam tataran praktik, teori pemisahan kekuasaan justru sangat jarang dijalankan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menjadi problem tersendiri terkait dengan implementasi teori pemisahan kekuasaan. Agar tidak menimbulkan problem dan perdebatan berkepanjangan, seyogianya berbagai negara di dunia dapat menjaga konsistensi antara teori dan praktik mengenai pemisahan atau pembagian kekuasaan negara yang dijalankan di masing-masing negara. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nita. Pengantar, teori pemisahan kekuasaan muncul dengan gagasan utama untuk memisahkan kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga negara yang memisahkan, antara lain dengan menempatkan orang-orang yang berbeda sebagai pemegang dan menjalankan masing-masing kekuasaan negara. Sesuai dengan namanya, doktrin pemisahan kekuasaan masyarakat agar kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan menjalankan undang-undang, dan kekuasaan hakim atas pelaksanaan undang-undang. Atas dasar pemisahan tersebut, maka teori pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan teori trias politika yang dalam perkembangannya sejarah dipopulerkan oleh Montesquieu. Sebagaimana dikemukakan oleh Jan Pantar Simamora, dengan mengutip pandangan Francis Julius Stahl mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan salah satu syarat adanya negara hukum formal dan merupakan salah satu asas yang fundamental mengenai penyelenggaraan negara. Berdasarkan catatan sejarah, pada mulanya munculnya gagasan atau teori pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja atau penguasa. Next paragraph. Dalam pengembangan aplikasi atau implementasi, pemahaman tentang teori pemisahan di berbagai negara dilakukan dengan model dan karakteristik yang berbeda. Antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan dapat dikatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan menimbulkan pemahaman yang luas dalam sebagai undang-undang konstitusi, seperti pemahaman tentang pendelegasian kekuasaan legislatif, independensi kekuasaan kehakiman, tanggung jawab, badan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan, hak bahan uji, dan sebagainya. Hal ini mendorong munculnya berbagai modifikasi terhadap teori pemisahan kekuasaan itu sendiri.
Next paragraph. Kekuasaan pemisahan berdasarkan asas trias politika dianggap tidak ada asas lagi, dan masing-masing negara menjalankan teori pemisahan kekuasaan negara dengan model yang berbeda. Sebagai contoh, di Inggris terdapat pemusatan kekuasaan di badan legislatif dalam arti tertentu lebih tinggi daripada eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, muncul disagreement deskripsi Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan di Inggris. Selain itu, pengertian lain dari teori pemisahan kekuasaan, terutama antara legislatif dan eksekutif, dikaitkan dengan pemisahan fisik antara arti ganda atau hukum orang dan sifat pemisahan atau independensi fungsi. Next, paragraf selanjutnya. Pengertian berpisah. Dalam konteks ini dapat didefinisikan secara hukum saling mengawasi sehingga dapat menjalankan saling pengawasan. Selain itu, teori pemisahan kekuasaan dapat memberikan pemahaman bahwa kegiatan pemisahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dapat dibedakan secara tajam satu sama lain. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat dikatakan mendefinisikan teori pemisahan kekuasaan melalui istilah ini antara satu kekuasaan dengan yang lain tidak membedakan secara tajam, karena suatu kekuasaan mungkin menjalankan kekuasaan yang lain. Misalnya, meskipun badan eksekutif memiliki kewenangan utama dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, namun eksekutif juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana kekuasaan merupakan kewenangan legislatif utama. Next paragraph. Di paragraf ini menjelaskan pola penerapan semacam ini lebih sering disebut sebagai bentuk power sharing, bukan pemisahan kekuasaan. Meskipun demikian, hampir semua negara selalu mengacu pada teori pemisahan kekuasaan negara yang dipopulerkan oleh Montesquieu dalam rangka mengatur kekuasaan negara. Hanya saja dalam penerapan landscape, teori tidak selalu berjalan secara murni dan tidak konsisten. Setiap negara berusaha menerjemahkan teori pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing negara. Berdasarkan kondisi tersebut, mungkinkah relevan untuk dibahas terkait dengan bagaimana sebenarnya implementasi dari teori pemisahan kekuasaan secara umum, dan apakah ditemukan adanya konsistensi dan keselarasan antara teori dan implementasi teori pemisahan kekuasaan itu sendiri. Beberapa ulasan tersebut menjadi penting dalam pembahasan berikut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Amalia. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sejarah munculnya teori pemisahan kekuasaan. Berdasarkan catatan sejarah abad pertengahan, yaitu antara abad ke-14 sampai dengan abad ke-15, kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat berpusat di tangan raja. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, raja banyak berbuat hal yang sewenang-wenang. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan itu, maka kemudian diambil dari tangan beberapa kekuasaan, terutama kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan, di mana kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga peradilan. Pada abad ke-17 dan ke-18, muncul konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk pembuatan peraturan apapun harus diambil dan dipisahkan dari tangan raja. Kekuasaan membuat peraturan harus diserahkan kepada suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan raja. Karena itu, kemudian melahirkan teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pada dasarnya adalah teori pemisahan yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan memfasilitasi pemerintahan yang baik dengan membagi atau memisahkan spesialis kekuasaan. Perkembangan konsep pemisahan kekuasaan, jika dianalisis secara teoritis, mulai dikembangkan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan dalam negara dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kekuasaan membentuk undang-undang atau legislatif. Kedua, kewenangan melaksanakan undang-undang. Dan ketiga, kekuatan kehakiman. Paragraf selanjutnya,
Menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh John Locke, seorang ahli hukum Perancis bernama Montesquieu mengemukakan pandangannya tentang kekuasaan negara. Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara dapat dibagi dalam 3 kekuasaan besar yang harus dipisahkan, yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dalam membentuk undang-undang, kedua, kekuasaan eksekutif, atau kekuasaan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan, dan ketiga, kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin tercapainya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Ini kemudian menjadi salah satu hukum negara. Paragraf selanjutnya, atas dasar itu, maka muncullah teori atau prinsip checks and balances, sehingga dapat dikatakan bahwa teori checks and balances merupakan bagian atau pelengkap dari teori pemisahan kekuasaan. Paragraf selanjutnya, para perancang konstitusi Amerika Serikat biasanya menerapkan kekuasaan peradilan dengan mengatur sistem check and balances. Check di mana tidak ada cabang pemerintah yang dapat memisahkan diri dari cabang-cabang kendali pemerintah lainnya. Berdasarkan sistem ini, tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan diktator atau dapat merebut kekuasaan cabang lainnya. Dalam hal pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balances, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekuasaan yang mutlak terpisah dari kekuasaan lain. Persoalannya, apakah ini berlaku juga untuk kekuasaan kehakiman? Hal ini masih menjadi kontroversi hingga sampai saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Maurentan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu mengenai keterkaitan teori pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balance. Selama ini, meskipun tidak lagi bersifat tetap, Amerika Serikat selalu dianggap sebagai negara yang secara konsisten menjalankan teori trias politika. Asas ini dirumuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu segala kekuasaan yang diamanatkan baik kepada pemerintah maupun kepada pemerintah negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Tugas-tugas yang sesuai untuk setiap cabang pemerintah diberikan secara terpisah kepada beberapa penyelenggara negara. Pokok keberhasilan penerapan sistem ini adalah badan yang telah diberi kuasa tidak boleh mengganggu atau mencampuri wewenang yang telah diberikan kepada instansi lain. Masing-masing dibatasi untuk melakukan apa yang menjadi kekuasaannya. Meskipun kewenangan tersebut telah diberikan kepada beberapa lembaga sistem pemerintah Amerika Serikat, namun pada kenyataannya juga berlaku apa yang disebut dengan checks and balance atau pengawasan dan pemerataan. Mahkamah Agung melakukan pengecekan kembali terhadap putusan legislatif dan eksekutif melalui judicial review. Muncul gagasan judicial review dimaksudkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya agar tingkat atasnya sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya, praktik Amerika Serikat yang mencoba menunjukkan betapa sulitnya teori trias politika dengan pemisahan kekuasaan. Tesis ini diaktualisasikan dalam kondisi nyata. Transmisi satu cabang yang lebih sulit dijauhi, bahkan salah satu cabang kekuasaan memiliki beberapa fungsi sesuai gagasan Montesquieu sama sekali tidak diperbolehkan. Akibat terjadinya pemisahan antara cabang-cabang kekuasaan yang bersifat fragmentaris, maka perlu berakar pada prinsip checks
check and balance agar agar hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat saling mengimbangi dalam pemerataan dan kesetaraan serta untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu institusi. Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam UUD 1945, setelah perubahan, penerapan prinsip checks and balance dapat dilihat dalam beberapa hal berikut. Pertama, yaitu fungsi pengawasan. Yang kedua, fungsi kontrol. Yang ketiga, di bidang peradilan presiden diberikan hak dengan pertimbangan Mahkamah Agung untuk menugaskan pemberian gerasi, abolisi, dan amnesti. Keempat, anggota perwakilan memberikan persetujuan terhadap usulan Komisi Yudisial atau KY, calon ketua Mahkamah Agung, dan menetapkan 3 hakim konstitusi di bawah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, terkait kekuasaan kehakiman. Menurut Jan Patarsimamo, ketentuan itu menegaskan bahwa memang, namun dalam praktiknya, teori trias politika bisa disebut lahirnya suatu undang-undang yang derajat hierarkinya setingkat di bawah konstitusi dan setingkat di atas undang-undang. Demikian paparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Pebi. Selanjutnya tentang problematika dalam pengimplementasian teori pemisahan kekuasaan. Banyak negara yang mengakui pengaruh teori pemisahan kekuasaan dalam meletakkan kekuasaan negara di negaranya masing-masing berbeda. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dipraktikkan di berbagai negara di dunia. Bahkan, belakangan banyak kalangan yang beranggapan bahwa memang teori pemisahan kekuasaan sudah tidak relevan lagi di negara modern. Dengan demikian, teori pemisahan kekuasaan selalu menjadi acuan dalam membahas tentang kekuasaan negara. Artinya, ada perbedaan dalam hal teori dan praktek sehubungan dengan keberadaan teori pemisahan kekuasaan. Dalam teori lanskap, teori pemisahan kekuasaan selalu menjadi landasan kutipan, bahkan sering dijadikan referensi dalam kajian. Namun, dalam praktiknya, teori trias politika sering ditinggalkan dan bahkan tidak dijalankan secara konsisten. Paragraf selanjutnya. Di Indonesia, para tokoh perumus Undang-Undang Dasar dengan sepakat bahwa Undang-Undang Dasar yang dibuat untuk Indonesia Merdeka tidak didasarkan pada teori trias politika atau teori pemisahan kekuasaan. Hal ini terlihat jelas. Salah satunya dari sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa dasar Supomo dan bentuk tatanan suatu negara erat kaitannya dengan sejarah institusi hukum dan sosial negara tersebut. Jika ditelaah lebih lanjut, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, istilah-istilah yang berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Istilah-istilah yang tercantum dalam penjelasan ketika menggambarkan kedudukan Presiden Republik Indonesia, sedangkan istilah kekuasaan kehakiman tidak ditemukan. Dalam padanan kata dengan istilah tersebut dapat ditemukan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan kehakiman. Konstitusi menetapkan 6 lembaga negara yang masing-masing memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 1 lembaga yang ditetapkan sebagai lembaga tertinggi yaitu MPR, dan 5 lembaga tinggi negara yaitu DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan BPA, dan BPK. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar. Ini merupakan kewenangan MPR untuk menciptakan kondisi yang bersifat legislatif. Kekuasaan lainnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada presiden, dan kekuasaan itu harus dilaksanakan dengan persetujuan DPR.
terkait dengan kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 ayat 1 dilakukan oleh MA dan badan peradilan lainnya menurut undang-undang. Mahkamah Agung dalam perkembangan selanjutnya memiliki kekuatan uji. Dalam pengetahuan umum, percobaan tersebut disebut judicial review. Mahkamah Agung berhak menguji bahan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, DPA diatur dalam pasal 16 ayat 2. Pasal tersebut mengatur Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Sementara itu, pasal 23 ayat 5 mengatur keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan Presiden Republik Indonesia diatur dalam bab 3 dengan judul Pemerintahan Negara, yaitu pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 1, ayat 5, ayat 10 sampai 15 dan pasal 22 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dinyatakan dalam penjelasan bahwa presiden adalah kekuasaan eksekutif di negara. Ketentuan pasal 14 bahwa Presiden memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, atau bisa disebut juga dengan hak prerogatif. Kedudukan Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Jika dikaitkan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar, maka dapat dikatakan kepala negara memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, menurut Undang-Undang Dasar, Kepala Negara Republik Indonesia adalah pemimpin tertinggi pemerintahan. Uraian di atas menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam sistem cabang-cabang kekuasaan tersebut tidak terlalu berkonsentrasi terhadap satu pihak, tapi dilakukan oleh instansi yang berbeda. Adanya badan yang selain menjalankan kekuasaan lainnya juga menjalankan kekuasaan lain, dan adanya jalinan cabang-cabang kekuasaan hubungan antar entitas tersebut memberikan pengertian bahwa teori politik trias politik tidak berlaku mutlak. Pada dasarnya, teori pemisahan kekuasaan dipandang tidak relevan untuk diterapkan kepada keseluruhan kebutuhan pembangunan negara dalam upaya menciptakan fungsi kekuasaan negara tidak dapat berjalan sendiri-sendiri oleh lembaga yang berbeda. Hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara tidak mungkin berjalan tanpa ada kaitannya antar satu cabang lainnya. Karena hilangnya gagasan trias politika saat ini, ada upaya untuk menggunakan terminologi yang mendekati fakta tentang cabang kekuasaan ketiga. Paragraf 2, ada yang lebih condong menggunakan istilah pembuatan aturan untuk menggantikan istilah fungsi legislatif dalam upaya menghindari pengertian seolah undang-undang itu baru dibuat oleh legislatif. Selain itu, istilah yang juga sering ditanyakan adalah istilah fungsi penerapan aturan menggantikan istilah fungsi kekuasaan eksekutif dan istilah fungsi adjudikasi peraturan sebagai istilah lain dari kekuasaan yudikatif. Adapun teori ini dimaksudkan untuk menjawab ketidakmungkinan yang berjalan di bawah tanpa adanya keterkaitan antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lain. Karena hilangnya gagasan trias politika saat ini menyebabkan terminologi baru yang tentunya hubungan tersebut tidak ditujukan untuk mengintervensi antar cabang-cabang kekuasaan, tetapi dalam rangka menciptakan pelaksanaan kekuasaan negara yang efektif dan efisien. Sekian. Kesimpulan dari pembahasan masalah teori pemisahan kekuatan penerapan, yaitu meskipun keberadaan teori pemisahan kekuasaan atau trias politika selalu menjadi acuan mendasar dalam membahas tentang kekuasaan negara. Namun secara umum penerapan teori pemisahan kekuasaan di beberapa negara belakangan ini cenderung lebih dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.
Selain itu, tidak ditemukan adanya konsistensi dan keselarasan antara teori dan implementasi teori pemisahan kekuasaan itu sendiri. Karena teori yang dimaksud tidak lagi berjalan secara murni dan tidak konsisten, bahkan kemudian lebih condong untuk diterapkan. Saran, perlu keselarasan yang lebih baik antara teori dan praktik yang terkait dengan teori pemisahan kekuasaan negara demi konsistensi nasional. Teori pemisahan kekuasaan negara apabila tidak lagi diterapkan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan seperti dengan menggunakan teori pembagian kekuasaan, maka perlu adanya sikap yang jujur untuk tidak selalu mengacu pada teori pemisahan kekuasaan dalam kajian-kajian teoritis untuk kepentingan negara. Terciptanya konsistensi antara teori dan praktik. Sekian. Berikutnya, saya akan menyampaikan tanggapan dari kelompok kami. Tanggapan dari kelompok kami tentang jurnal ini adalah kelompok kami setuju jika di negara modern diterapkan pemisahan kekuasaan atau separation of power karena perlu keselarasan antara teori dan praktik dalam setiap lembaga, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Karena menurut pendapat kelompok kami, negara yang tidak menerapkan pemisahan kekuasaan negara perlu mempertimbangkan lagi agar tidak terjadi masing-masing kekuasaan terpisah dan saling mengontrol antar kekuasaan satu sama lain, dan juga agar sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang berorientasi pada tegaknya the rule of law. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator dan perwakilan kelompok 4, mohon maaf atas segala kekurangan atau segala kata, dan dipersilahkan jika ada kritik dan saran untuk kelompok kami agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys.